ke Excelnya terlebih dahulu. Kemudian kopikan data dari soal ke Excelnya, itu data awal terlebih dahulu. Data awalnya ini berjumlah 70, jadi ini agak panjang ke bawah, tinggal copy saja. Copy saja terus, dan pastikan tidak ada nilai yang salah agar data terhitung dengan benar. Mohon maaf kalau suara saya belum terdengar jelas, soalnya luar ada hujan sedikit, jadi saya dekatkan mikrofon saya di bawah mulut. Kopikan saja dulu, terus ini adalah data terakhir. Ya, pas 70. Oke, selanjutnya akan membuat data tunggal. Dan frekuensinya, yang dimana data tunggal ini akan mengurutkan data awal dari yang terkecil hingga terbesar dan menentukan sebuah frekuensinya, yaitu jangan select dulu data awal, kopikan ke data tunggal yang tadi. Ini copy saya. Selanjutnya select data tunggal, kemudian klik sort, custom sort, continue with current selection sesuai dengan data terakhir. Oke, sekarang sudah terurut. Kemudian kita cari
apakah ada masih data yang sama. Kalau masih ada yang sama, misalkan 2 atau 3, pilih aja salah satunya, kemudian open ke atas. Oke, kita lihat hapus data yang sama. Cari data yang sama sampai ketemu. Oke, terus cari ada lagi. Oh, ternyata hanya sedikit data yang sama. Selanjutnya kita rapikan dulu biar sudah terurut dengan rapi. Tinggal rapikan data yang bolong-bolong tadi, yang sama tadi. Terus makin ke atas. Oke, sekarang tinggal menentukan frekuensinya, itu dengan fungsi Excel yaitu conif. Namun itu cari conif. Conif select data awal, semua data awal kita select dari fungsi conif. Oke, selanjutnya kita lakukan itu dengan koma bidang itu, kemudian beri dolar agar data fungsi conif itu bisa ditarik ke bawah, karena A2 sampai A71 itu merupakan data yang tetap. Jadi oke, kita lihat dari data hanya terjajar angka 1 dan 2. Kemudian kita jumlahkan dengan sum frekuensi ini. Apabila nilainya 70, berarti data sudah benar. Masalah harusnya frekuensi, sum frekuensinya apabila bernilai 70 maka benar, dan apabila lebih maka mungkin
ada data yang sama. Oke, masih 72. Kita lihat apakah ada data yang sama. Oh, ternyata data 85 terdouble sehingga dinilai 2. Oke, 70 ini sudah benar. Nice. Oke, data tunggal sudah jadi. Kemudian setelah buat data tunggal ini, maka yang akan kita lakukan selanjutnya yaitu membuat sebuah data kelompok, yang dimana data kelompok itu mempunyai kelas, range, label kelas, dan selang selisihan. Jadi data kelompok pertama kita akan mencari banyak kelas menggunakan rumus log, kemudian mencari range, label kelas, pertama banyak kelas kita gunakan rumus 1 tambah 3,3 dikali dengan log, kemudian masukkan jumlah data awal itu 70 dan ternyata dapat data ini kita buatkan menjadi 7. Dan untuk range, cari nilai range yaitu nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum dari data awal. Oke, masukkan max data awal, kita select dulu, kita select. Oke, kemudian kita beri tanda kurung kurang, kemudian mencari nilai minimum. Oke, kita beri nama karena sangat capek mengejar ke bawah. Oke, bentar. Hasilnya yaitu 63. Untuk label kelasnya yaitu range dibagi dengan lebar banyak kelas, jadi 63 dibagi dengan 7. Oke. Oh ya, lupa satuannya banyak kelas itu cek dan lebar kelas itu Pak. Oke, lanjut ke lebar kelas. Untuk lebar kelas nilai range tadi dibagi dengan banyak kelas C. Oke, dapat 9.
kemudian kita akan menentukan selisih antar data yang bisa disimbolkan dengan huruf K. Kita lihat dari data tersebut hanya memiliki 1 koma di belakang, tidak lebih tidak kurang. Jadi di sini itu 0,1 karena cuma satu saja, andaikan 2 0,01. Oke, karena yaitu 0,1 dikali setengah atau setengah digunakan 1, hasilnya yaitu 0,5. Oke, dikali 0,5. Oke, sudah benar. Kalau sudah dapat data seperti di atas, kemudian kita akan membuat tabel antara batas dan tepi batas, mana batas terlihat sesuai kelas itu batas dan tepi batas terdiri dari bawah dan atas juga sama seperti batas atas. Tepi batas. Oke, bagian center rapatkan, kemudian mencari sebuah titik tengah dari batas. Oke, ratakan dulu. Kemudian frekuensi. Kita beri warna aja biar terlihat seperti tabel. Oke, beri garis tepi pada tabel agar terlihat. Oke, karena ada 7 kelasnya, jadi kita beri 1 2 3, kemudian select, tinggal tarik ke bawah sampai 7. Begitu anaknya Excel, tinggal ditarik langsung muncul secara otomatis tanpa diketik. Oke, kita rapikan dulu. Nah, kemudian kita beri garis. Ya, setelah itu kita akan menentukan batas bawah terlebih dahulu. Batas bawah merupakan nilai minimum dari data tunggal, nilai terkecil. Kemudian untuk mencari tepi garis bawah, batas bawah ditambah dikurang dengan K. Itu 0,05 ya, jadi hanya kurang 0,05. Kemudian tepi, untuk mencari tepi batas atas itu tepi atas bawah ditambah dengan nilai P. Oke, itu tambah 9. Oke, dan untuk mencari batas atas yaitu tepi batas atas dikurang dengan K ditambah dengan K.
kurang dengan K. Oke, hasilnya 43. Dan untuk mencari kelas berikutnya tinggal ditambah dengan P nya saja, kelas sebelumnya ditambah dengan P. Nah, agar bisa secara otomatis data tersebut kita beri dolar pada i4, itu dolar i, dolar 4, dolar i, dolar 4. Oke, kemudian tarik apakah sudah benar. Oke, sudah benar. Tinggal tarik ke bawah sampai kelas 7 dan benar. Oke, di sini nilai itu 97,1, jadi kita paskan saja ya 97 saja, karena kalau lebih ya bisa akan nilainya. Oke, biarkan saja. Kemudian dicari titik tengah yaitu batas bawah. Oke, batas bawah ditambah dengan ulang dulu ya, tambah dengan batas atas, kemudian bagi 2. Kemudian tarik. Oke, sekarang sudah dapat di tengah untuk menentukan frekuensi. Oke, saya di sini untuk frekuensi dengan cara manual saja, karena ya kenapa nggak tahu Excel saya menggunakan fungsi apa ya, connect itu tidak bisa frekuensi. Kalau saya fungsinya tidak bisa digunakan, hanya dapat mengajukan satu data saja. Karena itu saya akan menggunakan manual. Nilai dari 34 dan 43 saya beri dulu karena oke, kita hitung 1, 2, 3, 4. Oke, benar. Ini selanjutnya itu dari 43 dan 1 sampai 52. Kita lihat data 52. Kita beri warna dan nilainya yaitu 4. Kemudian dari kelas 3 yaitu 52,1 sampai 61. Oke, oke, nilainya yaitu 8. Kita beri warna dulu. Maaf agak berisik soalnya hujan deras sekali, jadi saya bisa suara kencang sekarang. Oke, kita kelas 4 61 sampai 70. Oke, banyak sekali ya. Kita beri coba warna kuning. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, ini itu 14. Selanjutnya dari kelas 1 sampai 79. Oke, kita 1, kedua.
1 5 9 9 dapat 9. Kemudian data berikut sampai 878. Kita beri warna dulu. 1 2 3 17. Oke, sisanya sudah mencapai 97,1 ya, kita anggap saja 97 di tabel itu sampai 97,1, karena kalau diganti dengan 97,1 per tabel itu ya mungkin terjadi ya apa ya, apa sih. Oke, kita sama aja. Kalau nilainya benar 70, oke 70 berarti benar ya. Jadi enak semua ya kalau otomatis benar ya, cuman ya ribet. Oke, selanjutnya mencari kumulatif dari dan lebih dari. Sebelum itu kita karena dari soal tadi kumulatif nomor 2, kita cari dulu deh frekuensi relatif dan frekuensi presentasi dulu aja. Presentasi oke, sesuaikan kita pakai format paper aja ya. Selanjutnya itu mencari frekuensi relatif. Frekuensi relatif yaitu nilai frekuensi yang dibagi dengan nilai n, yaitu jumlah dari frekuensi tersebut, yaitu mencari dulu pertama itu 5 dibagi dengan 20, hasilnya oke. Ini relatif. Oke, diberi dolar aja supaya bisa ditarik ke bawah. L dolar 12. Oke, sekarang tarik saja, dan misalkan jumlahnya itu 1, berarti benar. Oke, 1 sudah benar ya. Selanjutnya itu kita cari frekuensi persentase. Mencari persentase
mudah sekali kok dengan bukan data copy content saja dari relatif itu, kemudian kita jadikan persen. Oke, sudah cukup simpel, tinggal tarik aja ke bawah. Bila datanya 100, oke, benar. Dan kita aktifkan dulu. Selanjutnya itu dari soalnya itu nomor 2, mencari kumulatif DDF kumulatif. Oke, pertama yaitu kita cari lebih dari ya. Lebih dari itu diambil dari batas bawah dari kelas 1 sampai 7. Oke. Kemudian kita ambil juga frekuensi. Oke, kita ambil dulu datanya. Data tersebut sudah kita tarik sampai titik dari nilai 8,1. Oke, untuk mencari data frekuensi lebih dari data frekuensi itu didapatkan jadi 34 tersebut merupakan data yang paling besar, yaitu 70 karena kecil yang besar 70 itu nilai n nya. Oke, sama kita punya n ini 70. Pasti kalau lebih dari itu pasti nilai terkecilnya itu 3 bukan seperti itu, pasti nilai n. Karena dia yang kecil pasti dia nilai n. Oke, lihat jadi frekuensi 5. Jadi untuk mencari 4,3,1 tinggal dikurangkan saja. Oke, 30 itu 70 tersebut dikurang dengan 5, itu frekuensi dari kelas. Tuh, kurangkan saja 5. Oke, 5. Itu selanjutnya itu kelas nilai frekuensi yang kelas di atasnya, misalkan ini 65, kemudian dikurangkan dengan frekuensi kelas di atasnya. Oke, 41 lanjutkan 61 dikurang dengan 8. Oke, selanjutnya
ternyata ada kesalahan. Saya langsung bilang sesuai 9 itu dikurang 14. Oh benar, 9 ternyata ya, salah. Kemudian 3 itu 30 dikurang dengan nilai plus 6. Oke, konaktif lebih dari sudah dari garis. Oke, selanjutnya konaktif kurang dari. Isinya kurang dari diambil dari batas atas. Saya sebut lagi. Oke, tinggal tarik ke bawah sampai 97. Oke. Posisi sama aja, nggak usah aku lagi sih kalau saya. Oke, 43 lihat dari kelas 1 kurang dari 43 itu sesuai dengan frekuensinya itu 5. Oke, kemudian untuk mencari kelas berikutnya tinggal kita tambahkan dengan frekuensi sebelumnya. Oke, kita tambahkan nama saja. Oke, kita tarik saja sudah rupanya. Seharusnya lebih besar ya, seharusnya ke bawah itu lebih besar. Oke, ternyata salah. Sebenarnya sih untuk mencari misalkan kelas 3 tinggal tambahkan frekuensi kelas 1, kelas 2 akan kelas 3 sampai frekuensi kelas 7.
Oke, data sudah benar. Ternyata agar otomatis itu menggunakan cara seperti tadi. Oke, dari garis dan untuk kumulatif lebih dari dan kurang dari sudah selesai. Tinggal rapiin aja, save data dulu supaya tidak menyesal kalau terjadi mati lampu, mungkin laptop langsung mati. Oke, selanjutnya itu diagram. Karena diagram ini sangat mudah ya, tinggal insert tanda frekuensi, kemudian masukkan data lagi untuk mempersingkat waktu saja. Jadi diagram ini tidak saya tampilkan cara membuatnya, tapi saya tampilkan bahwa saya sudah mengerjakan dari garis, data, histogram, dan polygon, objek, dan lingkaran. Jadi saya percepat saja videonya dengan hanya menampilkan diagram. Nah, saya kita mengerjakan ini. Oke, sebelum lama-lama itu berikut dari diagram garis dan batang diambil dari data tunggal. Oke, seperti ini contohnya, sangat simpel. Tinggal frekuensi sama itu aja, sudah selesai. Diagram garis ini diagram batang. Oke, kemudian histogram. Oke, itu yang garis selang yang diambil dari atas bawah dan garis atas supaya jadi selang datanya. Kemudian ikut diambil dari frekuensi histogram dan polygon itu pada. Kemudian objek diambil dari kumulatif lebih dari dan kurang dari, dan seperti biasa seperti yang digunakan pada awal menggunakan diagram garis saja, lebih kurang lebih. Jadi selanjutnya diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini ya untuk menghasilkan presentasi yang koma itu ya menggunakan format sel aja, karena kalau menggunakan persen yang biasa maka koma tidak akan terhitung. Jadi kita perhatikan dulu 0,00 tambahkan dengan tanda persen, jadi bisa memberikan 10%. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk mencari mean, median, dan modus. Pertama kita hapus dulu data yang dulu sementara ini. Oke, pertama kita akan menentukan mean dari data tunggal, karena mean, median, dan modus itu terbagi dulu itu ada data tunggal dan data kelompok. Jadi kita bisa menentukan mean, median, modus dari data tunggal dan data kelompok. Data kelompok itu ya terdapat di dalam tabel, sedangkan data tunggal itu data tunggal dari frekuensi. Oke, kita tekan dulu. Data tunggal dari yang diketahui indeksnya.
data tunggal dan data kelompok. Data tunggal ini bisa menggunakan rumus secara manual, bisa menggunakan rumus Excel juga bisa. Jadi ini bisa dengan median dan modus. Pencarian adalah sebuah nilai yang mungkin paling muncul itu, kalau tidak salah sih. Nah, untuk pencarian menggunakan rumus manual itu dengan menjumlahkan data awal kemudian dibagi dengan jumlah data awal tersebut. Jumlah tersebut yaitu 70. Oke. Kemudian dijumlahkan ya, harusnya sih memakai sum. Oke, kita gunakan sum. Ini gunanya untuk menjumlah ya. Kemudian setelah data itu terjumlah dibagi dengan n-nya itu 70, hasilnya 71,59 ya. Kalau dibuatkan bisa 71,5, jadi tidak, jadi tidak saya buatkan, biarkan saja begitu. Kemudian kita mencari median. Untuk mencari median kita tentukan dulu titik tengahnya. Karena ini genap, kita menggunakan rumus ini, xn bagi 2, kemudian xn dan kurung x dan kurung n per 2 ditambah 1 karena 2. Setelah dapat, kemudian xn2 ini ditambah dengan xn1 dibagi dengan 2. Itu adalah rumus median. Untuk mencari xn2, nilai jumlah data awal tadi 70 kita bagi jadi 2, itu 35. Kemudian data awal yang tersebut ditambah dengan 1, itu 36. Kemudian untuk mencari nilai tersebut dari jumlah 3 tersebut berapakah nilai yang terdapat di antara 35 dan 36. Jadi kita hitung saja. Jadi kita hitung, kita cari data ke 35 itu nilainya berapa, dan data ke 36 itu ada pada nilai berapa. Jadi oke, sangat capek ya, karena hanya 1 dan 2 saja angkanya, jadi data ini sangat banyak ya. Oke, dapat situ rupanya. Oke,
terdapat situ ya. Jadi untuk efeknya lagi, oke, untuk memastikan saja ya, kita gunakan saja fungsi sum dulu sampai dari dia dari situ. Oke, 28 masih kurang, berarti itu terdapat di warna abu-abu. Jadi bisa lihat lagi. Oke, 40 dan 10, 39, 38, 37, 36 dari 72, 36, 72. Kalau 36 dari 72 maka 35, 72 plus 71,4, 71,4. Oke, kita hitung lagi. 5, 10, 11, Oke, sudah benar. Oke, selanjutnya kita dapat nilai dari xn2 dan xn2 dan 1. Kita pindahkan dulu aja ya, supaya tidak. Oke, kemudian dari median xn tadi oke, 1,4 ditambah dengan 72. Oh, sedikit ya, jangan lupa dalam kurung ya, karena kita akan baginya dengan 2, dibagi 2. Oke, hasilnya 21,7. Kemudian untuk modus ya sudah terlihat sih nilai yang lebih dari 2. Jadi untuk modus kita ambil saja nilai dengan jumlah frekuensi 2 itu 57,8, 68, 71,4. Kemudian 79,4. Oke, ada 6 data yang nilai 2 karena lebih tidak ada. Oke, untuk menentukannya dalam Excel kita menggunakan fungsi
itu ada yang namanya fungsi apa ya, fungsi average untuk menentukan yang berdasarkan rumus Excel. Oke, kita gunakan rumus average average. Kemudian kita select data awal dari data terkecil sampai terbesar ya, 70 data awal tadi. Oke, ini kita enter, dapat nilainya sama. Oke, nilainya sama, jadi benar. Kemudian untuk mencari median, rumusnya itu median. Kemudian select data awal lagi. Oke, datanya sama. Jadi yang rumus manual itu oke, untuk menentukan pakai mode multi saja. Tapi karena laptop saya agak nggak bisa pakai mode multi ya, sebenarnya banyak sekali nilai 2 ya, tapi dia hanya mengambil satu dari nilai 2 tersebut, yaitu 68. Jadi dia nggak bisa langsung banyak. Jadi kalau memakai rumus Excel, saya pastikan laptop saya tidak bisa, jadi saya gunakan secara manual saja. Sama seperti menghitung frekuensi pada tabel sebelumnya ya, tidak bisa juga. Sama seperti modus multi ini, dia hanya memanggil satu dan tidak bisa langsung semuanya. Oke, kemudian kita buat itu data kelompok. Oke, data kelompoknya ya lumayan sulit ya untuk mencarinya di modusnya. Semuanya perlu hitungan ya. Untuk mencari median, kita akan mencari dulu nilai dari frekuensi dikali dengan titik tengah. Jadi kita akan kalikan titik tengah dengan frekuensi. Bisa enter dulu kali C. Jadi gratis. Kemudian tinggal kita kalikan titik tengah, titik frekuensi dengan titik tengah. Oke, tinggal kita tarik ke bawah lewat nilai. Kemudian tinggal kita samakannya. Kemudian nilai jumlah ini akan kita bagikan dengan jumlah dari data awal. Oke. Kemudian jumlah VXI dibagi dengan 70. Oke, hasilnya seperti berikut, 72,11 ya. Kalau kita bulatkan sedikit, itu kalau kita kurangkan 11, jadi saya mau menunjukkan apa sih. Oke. Kemudian untuk mencari median,
median agak sulit ya, karena melakukan rumus. Jadi untuk mencari median itu kita harus mencari P, F besar dan juga F. Oke. B tersebut merupakan tepi batas bawah, P lebar kelas, F merupakan jumlah data sebelum kelas, dan F kecil itu merupakan sebuah frekuensi. Oke, untuk B ini, sebelumnya kita menentukan dulu kelas berapa, kan mediannya tadi 35 dan 36, jadi kita sum dulu mencari nilai 35 dan 36 tersebut berada di mana. Oke, ternyata median tersebut ada di kelas 5. Jadi antara semua frekuensi itu terdapat nilai 35 dan 76 sesuai dengan median dari data tunggal tersebut. Oke, B nya dari tepi garis bawah itu 70,05, P nya lebar kelasnya 9, besarnya yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas 5 itu. Jadi kita jumlahkan saja menggunakan sum. Dengan sum 71, dan frekuensinya itu 9. Harusnya di sini itu B ditambah dengan P, kemudian itu B ditambah dalam kurung P nya itu 9 dikali dengan M 35 N per 2 ya, dan kurung dulu dikurang dengan F yaitu 21, itu dalam kurung dibagi dengan frekuensi itu 9. Oke, panjang tentu ya, juga kita masukkan data secara manual saja ya, tidak bisa otomatis dulu. Oke, 9 21 9. Oke, kemudian kita masukkan kembali datanya, B ditambah kemudian kurung dikali di dalam kurung lagi setengahnya dari N dikurang dengan F besar yaitu 31, kemudian dibagi dengan 9 kurung. Oke, 74,05 hasilnya. Dan pastikan tutup kurungnya itu atau tambah itu jangan sampai lewat, sampai ke dada, jadi bisa, kalau tidak itu mungkin nilainya akan rusak atau error, saya tidak ada perubahan karena perkalian. Oke, selanjutnya kita mencari modus sama seperti median. Pertama
mencari modus, pertama kita mencari dulu sama seperti itu B, P, dan D1, D2. Oke, B itu oke, kita lupa ya, frekuensi terbanyak yaitu kelas 6 dengan frekuensi 17. Kita beri warna dulu. Oke, kelas 6 kita lihat ke baris bawahnya 79,05, P nya 9, P1 nya itu frekuensi saat ini dikurang frekuensi sebelumnya, jadi 17 dikurang 9 itu 8. Salah, dikurang ya, buka 17 dikurang 9 itu 8. Kemudian untuk D2 nya 17 dikurang 13, data yang sebelumnya yaitu nilainya 4. Kemudian masukkan rumusnya, pastikan dulu kalau benar. Oke, sekarang masukkan rumusnya, yaitu nilai B ditambah dengan kurung dulu P dikali dengan kurung lagi D1 dalam dibagi kurung lagi dibagi D1, salah ya, D1 ditambah dengan D2, kemudian tutup kurung dan pastikan tutup kurungnya itu sejajar. Oke, dapat. Dan terbukti 85,05 terdapat dalam kelas tersebut. Oke. Selesai sudah. Sekian dari saya. Kita oke. Pindahkan dulu rumusnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya nomor 6, mencari banyak orang yang nilainya lebih dari 5,7. Oke, sama lebih dari 67,5. Ini sangat mudah sekali ya, tinggal kita melihat data tunggalnya saja ya. Kalau saya pilih itu dari 67,5, kita sama aja 67,5, kita tarik sampai nilai yang paling tertinggi. Oke, itu ada 46 orang nilai lebih dari 67,5. Oke, selanjutnya presentasi 57,8 dan 65,6. Oke, presentasi 57,8 dan 65,6.
Oke, kita lihat dulu. Seharusnya ini adalah nilai, dan berikutnya itu persentase relatif juga ya. Jadi sebelum ke persentase relatif terlebih dahulu, ini 7,8 kita lihat. Oke, mempunyai dua frekuensi ya. Kemudian kita bagikan dengan 70 ya, nilai awalnya kata saya berikut, kemudian mempresentasekannya tinggal 30%. Oke, jadi 3% 7,8. Setelah itu dari 5,6 ya, ada 1 bagi 70, kemudian itu tersebut ini. Oke, sudah selesai.